Di dunia mitologi kuno, nama-nama malaikat selalu menyimpan nuansa misterius dan sakral. Salah satunya adalah Sariel, sebuah nama yang secara harfiah berarti perintah Tuhan atau Tuhan adalah penguasa saya. Ia digambarkan dalam tradisi Yahudi sebagai salah satu malaikat besar dengan versi nama lain seperti Suriel, Suriel, Seriel, dan Sarakael. Namun sosok Sariel menimbulkan pertanyaan mendalam. Apakah ia malaikat baik yang taat atau justru malaikat yang jatuh? Kitab-kitab kuno pun bercerita beragam tentang Sariel. Di satu sisi, teks Henokh menyebutnya sebagai salah satu 7 malaikat suci yang mengawasi manusia. Di sisi lain, kisah zaman kedua Henokh, apokrif, menggambarkan Sariel setia menuntun Henokh ke surga. Dapatkah Sariel menampakkan diri sebagai sosok luhur atau malah pemberontak? Mari kita menelusuri asal-usul dan peran Sariel dalam literatur kuno, serta implikasinya dalam budaya modern. Video ini akan membawa Anda menyelam ke dalam catatan kuno dan legenda mistis. Seiring narasi bergulir, kita akan mengungkap rahasia di balik nama dan tugas Sariel, merangkai kisahnya dari kitab Henokh hingga tradisi kontemporer. Bersiaplah untuk perjalanan yang penuh misteri dan refleksi mendalam. Sariel berasal dari bahasa Ibrani yang memiliki akar arti perintah Tuhan atau Tuhan adalah penguasa. Nama ini kemungkinan varian dari Zerakiel, malaikat yang dikenal dalam tradisi Yahudi sebagai malaikat penyembuhan sekaligus malaikat kematian yang lembut. Dengan arti demikian, Sariel secara literal mengandung makna kedekatan pada kekuasaan ilahi. Dalam sastra kuno, Sariel disebutkan di beberapa teks non-kanonik. Kitab Henokh menempatkannya di antara para watchers, para pengamat yang turun ke bumi. Buku suci lainnya, Kitab Yobel, Jubilii tidak menyebut Sariel secara eksplisit, namun menggambarkan malaikat kehadiran yang memberi wahyu kepada Musa. Beberapa teks apokrif lain seperti Ladder of Jacob bahkan menyebut Sariel diutus Tuhan menjelaskan mimpi Yakub tentang tangga surgawi. Dengan demikian, meski tidak tercantum dalam kanon utama, nama Sariel tersebar dalam literatur apokrif dan mitos agama. Sariel juga muncul dalam berbagai terjemahan gulungan laut mati dan tulisan Midras. Misalnya dalam naskah Qumran War of the Sons of Light Against the Sons of Darkness, nama Sariel dipahatkan di perisai pasukan bersama Michael, Raphael, dan Gabriel. Dalam konflik Adam dan Hawa yang apokrif, tokoh yang mirip dengan Sariel, Suriel, disebut menuntun mereka ke gua pencobaan. Semua penyebutan ini memperkaya gambaran asal-muasal Sariel dalam tradisi keagamaan kuno. Kitab Henokh adalah sumber utama yang menguak peran Sariel sebagai watcher. Dalam kitab ini, Sariel tercantum sebagai salah satu pemimpin 200 malaikat pemberontak yang turun ke bumi pada zaman Nabi Yared. Kelompok ini mengucap sumpah bersama, lalu mendaki Gunung Hermon dan menjadi penguasa 10 keluarga, Chiefs of Tens, para Watchers. Nama Sariel muncul dalam daftar pemimpin para Watchers yang mewakili satu kelompok puluhan. Sebagai Watcher, tugas Sariel memang mengawasi rahasia langit dan dunia manusia. Henokh 20 ayat 6 menggambarkannya sebagai salah satu 7 malaikat suci yang mengawasi, diposisikan untuk menjaga roh-roh yang berdosa. Ia termasuk malaikat yang melihat darah yang ditumpahkan di bumi bersama Gabriel, Michael, Raphael, dan Uriel. Dengan peran tersebut, Sariel serupa penjaga moral, mencatat dosa manusia dan melapor ke Yang Maha Tinggi. Kitab Henokh juga menyebutkan ilmu-ilmu yang diajarkan para watchers kepada manusia. Sariel khususnya dikaitkan dengan pengajaran tentang kalender bulan. Dalam bab 8 Henokh, Sariel mengajarkan cara perjalanan bulan kepada manusia. Ilmu astronomi inilah yang dianggap terlarang karena mengganggu tatanan ilahi ketika dipakai sembarangan. Dengan demikian, dalam tradisi Henokh, Sariel berperan sebagai penyampai pengetahuan langit jika pada tempatnya dipuji, namun jika penyalahgunaannya bisa menjerumuskan. Narasi Henokh menggambarkan para watchers, termasuk Sariel, turun ke bumi dan berbuat dosa besar. Mereka memilih istri manusia, melahirkan para raksasa, Nephilim, serta mengajarkan manusia berbagai kejahatan dan ilmu gelap. Kisah ini menekankan kejatuhan para malaikat pengawas akibat godaan duniawi. Dalam konteks inilah Sariel kadang disamakan dengan malaikat jatuh.
Namun garis ketidakjelasan segera muncul. Apakah Sariel benar-benar turut jatuh atau hanya beberapa pengikut yang salah sasaran? Beberapa teks lain menampilkan Sariel tetap sebagai sosok taat. Dalam Ladder of Jacob, Sariel diutus Tuhan kepada Yakub untuk menjelaskan mimpi malaikat tentang tangga surgawi, sebuah tugas yang terhormat dan positif. Demikian pula dalam 2 Henokh, Sariel disebut Samuel menjadi salah satu malaikat yang membawa Henokh naik ke surga. Peran-peran ini menunjukkan Sariel sebagai pembawa wahyu ilahi, bertolak belakang dengan citranya sebagai pemberontak. Ketegangan inilah yang menimbulkan spekulasi. Sariel mungkin memiliki kedudukan ambigu antara kehormatan dan pemberontakan. Beberapa sumber menegaskan agar Sariel tidak dicampur adukan dengan Sahariel, seorang watcher lain yang benar-benar jatuh. Dalam bukunya, Sariel kadang dikaitkan dengan ilmu yang dijatuhkan mengajar bulan. Tetapi di sisi lain, nama Sariel juga muncul di antara malaikat suci yang berdiri bersama Tuhan. Inilah paradoks. Sariel seakan memantulkan dua wajah mitologi, menantang kita untuk bertanya lebih jauh tentang keadilannya. Dalam tradisi Yahudi, Sariel berakar kuat pada literatur apokrif dan midrash, meski tidak disebutkan dalam Alkitab kanonik. Ia dianggap arwah suci yang tugasnya melindungi rahmat ilahi. Bahkan beberapa sumber modern menyebut Sariel sebagai salah satu nama malaikat kematian dalam mitologi Yahudi, sejajar nama Samael atau Azrael. Dalam konteks ini, Sariel kadang dianggap berperan ganda, membawa jiwa ke akhir hayat sekaligus agen penyembuhan, berpijak pada varian Zerachiel. Dalam tradisi Kristen, terutama yang berbasis Ortodoks Timur dan Koptik, Sariel dihormati sebagai salah satu malaikat agung. Uskup Origen bahkan mengidentifikasikan Suriel, varian Sariel, sebagai salah satu dari 7 kekuatan kosmik, Ophites. Dalam konteks kepercayaan Gnostik, Sariel dipanggil untuk perlindungan ilahi. Masyarakat Koptik merayakan peringatan Sariel pada kalender liturgi mereka, menegaskan bahwa ia digolongkan di antara para malaikat kehadiran Tuhan. Dalam tradisi Islam, Sariel tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun hadits sahih. Sebagai perbandingan, nama Malak al-Maut, malaikat kematian, biasa digunakan untuk malaikat yang bertugas menjemput nyawa. Beberapa interpretasi kemudian mencoba menyamakan Sariel dengan Israfil atau Azrael, tapi ini lebih berbasis spekulasi okultisme daripada teks agama. Demikian juga dalam ajaran mistik Kabalah modern, Sariel biasanya tak muncul sebagai sosok utama. Fokus lebih sering pada 4 malaikat agung, Michael, Gabriel, Uriel, Rafael. Dengan kata lain, posisi Sariel bersifat ambigu, melintasi batas tradisi dan kepercayaan. Simbol-simbol yang melekat pada Sariel beragam. Kadang ia diasosiasikan dengan bulan atau kalender kosmik karena kaitannya mengajarkan siklus bulan kepada manusia. Dalam beberapa ilustrasi mistis, Sariel digambarkan memegang kitab suci atau tongkat komando surga, melambangkan otoritas ilahi. Namun tidak ada ikonografi tunggal yang baku. Sariel lebih banyak hadir sebagai sosok pemikir dan pengawas, seringkali menonjolkan tajam tatapan dan wajah tenang penuh wibawa. Pengaruh Sariel juga merambah ke budaya populer dan okultisme modern. Dalam literatur dan anime misalnya, Sariel muncul sebagai karakter mistis. Ia tampil di manga anime Shaman King dan The Seven Deadly Sins sebagai salah satu arkanjel, juga hadir dalam The Devil is a Part-Timer dan game Grand Blue Fantasy. Dalam saluran okultisme, Sariel sering diasosiasikan dengan sifat protektif dan ilmunya tentang alam semesta. Misalnya, situs-situs esoteris kadang menyebut Sariel sebagai penguasa zodiak Aries dan penjaga titik balik musim panas. Citra modern ini memadukan legenda kuno Sariel sebagai penjaga ilmu langit dengan minat kontemporer terhadap astrologi dan simbolisme. Dengan begitu, warisan Sariel melampaui kitab suci. Ia menjadi inspirasi bagi penulis, seniman, hingga komunitas spiritual baru. Meski sering berkedudukan netral, Sariel tetap menjadi simbol kekuatan pengetahuan dan pengawasan ilahi. Baik dalam ritual keagamaan, minoritas maupun hobi fiksi populer, nama dan ceritanya terus dikenang, menegaskan keberadaannya sebagai figur mitologi yang menarik perdebatan. Di zaman modern ini, kisah Sariel mengajak kita merenung tentang makna pengawasan dan bimbingan ilahi. Konsep Watchers, malaikat yang meneliti dan menguji umat manusia, terasa relevan dengan era digital
kini, di mana teknologi memantau hampir setiap gerak-gerik kita. Seolah-olah Sariel menjadi metafora. Malaikat mana yang kita biarkan melihat data dan informasi kita, dan bagaimana kita menggunakan pengetahuan itu. Lebih jauh, Sariel mengajarkan pentingnya keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan moralitas. Pengetahuan kosmik yang dahsyat sekalipun bisa menjadi berbahaya tanpa kerendahan hati. Itulah yang tergambar dari kisah Sariel mengajarkan peredaran bulan. Di era digital dan komputasi saat ini, pertanyaan serupa muncul. Seberapa besar peran pengawasan algoritma pengawas dalam kehidupan spiritual kita? Sariel dengan segala dualitasnya mengundang kita merenungkan batas antara kebebasan pengetahuan dan tanggung jawab etis. Akhirnya, legenda Sariel tetap relevan sebagai refleksi makna spiritual di zaman modern. Ia mengingatkan kita bahwa meski dunia berubah cepat, tema kehadiran ilahi dan pertanggungjawaban di depan kekuatan yang lebih tinggi tetap abadi. Entah Sariel kita pandang sebagai penjaga atau pemberontak, kisahnya mengajarkan kita tentang manusia yang terus bertanya, siapa yang mengawasi sang pemimpin kita?